Kali ini aku ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat cantik loh. Halo Kak. Halo Tirza, Apa kabar? puji Tuhan baik. Oke sobat muda yang di rumah, aku mau kenalin nih bintang tamu di samping aku. Bintang tamu samping aku ini adalah Kak Rima. Kak Rima adalah alumni SMA Wardah Surakarta tahun lulusan 2020. Benar begitu Kak? Iya benar sekali Tirza. Oke, Kak Rima sekarang kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas 11 Maret Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, apakah UNS itu impian Kakak dari dulu? Iya, aku milih UNS karena UNS juga termasuk 10 PTN terbaik se-Indonesia dan UNS juga dekat dengan rumah aku di Solo, jadi dekat dengan keluarga. Oh ya Kak, motivasi Kak Rima buat masuk ke PTN itu apa sih? Motivasi aku ingin masuk PTN karena UNS juga termasuk 10 PTN terbaik se-Indonesia dan UNS juga termasuk dekat dengan rumah aku di Solo. Jadi bisa dekat dengan keluarga. Dari kapan nih Kak Rima mempersiapkan UTBK? Aku awal mempersiapkan UTBK itu dari kelas 12. Aku mempersiapkannya dengan sering belajar, dengan sering ikut tryout di online gitu lewat Instagram, iseng aja scroll Instagram terus ada kayak iklan sponsor itu tryout gratis, misal kayak Instagram UTBK masuk kampus, aku ikuti semua website yang ada tryout gratisnya, walaupun itu berbayar aku juga tetap ikut tryout. Nah, di tryout itu juga pasti ada penjelasannya, dimana penjelasannya kita bisa lebih memahami dan kita bisa mengerti di mana kesalahan kita dan kita lebih bisa mempelajari lagi. Oke Kak Rima, boleh dong aku dikasih tahu apa aja tahapan Kak Rima untuk bisa masuk ke salah satu PTN di Indonesia? Tahapan awal aku masuk PTN yaitu melalui 3 jalur. Satu jalur SNMPTN, aku masuk dalam kuota 40% SNMPTN. Terus aku ambil prodi akuntansi FEB, pilihan kedua ekonomi pembangunan. Nah, SNMPTN itu nilaiku terlalu kecil untuk bisa masuk ke dua prodi itu karena persaingannya yang ketat. Nah, setelah hasil SNMPTN keluar, ternyata aku dinyatakan gagal dalam SNMPTN. Terus aku lanjut ke SBMPTN. SBMPTN aku juga ambil sama, yaitu akuntansi murni FEB dan ekonomi pembangunan. Nah, SBMPTN itu juga persaingannya juga ketat, aku tetap ngeyel masuk ke situ. Terus akhirnya dinyatakan gagal. Nah, terus aku masuk ke jalur ketiga yaitu jalur mandiri. Aku kayak cari aman gitu loh, cari aman aku masuk ekonomi pembangunan. Terus kedua aku mencari yang persaingannya lebih kecil gitu, aku milih pendidikan akuntansi FKIP. Terus juga aku juga pengen cita-citanya jadi guru juga. Nah jadi ya gitu. Wah, jadi luar biasa banget ya cita-cita Kak Rima ini, mencerdaskan anak bangsa jadi guru. Wow, keren sih Kak. Kak, aku mau tanya dong, info masuk ke UNS sendiri itu berapa sih Kak? Kalau untuk UNS itu SNMPTN dan SBMPTN itu tidak ada biaya masuk, yang ada itu hanya uang kuliah tunggal, di mana UKT itu dibayar dengan per semester atau 6 bulan sekali. Kalau untuk jalur mandiri itu ada uang masuk. Nah, uang masuk itu juga tergantung dari penghasilan orang tua juga. Aku masuk pendidikan akuntansi, uang masukku 9 juta dan UKT ku 5 juta. Oh ya Kak, sebentar, aku mau tanya nih. Kak Rima tadi kan bilang kalau Kak Rima itu milih jurusan FKIP akuntansi. Ya. FKIP itu sendiri apa sih Kak? FKIP yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi lulusan FKIP itu akan menjadi prioritas lulusan menjadi guru. Wah, kita dapat banyak sekali informasi ya dari Kak Rima. Oke Kak, aku mau tanya nih. Sekarang perbedaan masa Kak Rima waktu masih di bangku SMA dengan Kak Rima sekarang menjadi seorang mahasiswa. Kalau pas duduk di bangku SMA ya lebih sering males gitu loh. Lebih sering males tapi juga ada rajin untuk bisa mencapai PTN tersebut. Kalau di SMA juga banyak juga kalau misal kita kayak nilainya jelek gitu, jadi guru bisa tahu, terus guru yang kayak
ngejar-ngejar untuk remedi gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke kuliah, ya harus kita juga yang inisiatif untuk mencari nilai di dosen gitu, untuk mencari dosen. Jadi kita harus lebih aktif gitu. Jadi seperti itu ya kak. Kalau boleh tahu nih Kak Rima sendiri kan udah hampir 1 semester ya kuliahnya. Apa aja sih kak yang dipelajari selama 1 semester itu? Untuk prodi akuntansi tersebut, aku selama 1 semester aku mempelajari tentang mempelajari perkembangan peserta didik, di mana di perkembangan peserta didik itu mempelajari tentang karakter masing-masing murid yang berbeda-beda. Dan juga ada mata kuliah tentang manajemen, di mana kita juga bisa mempelajari tentang kewirausahaan dan juga mata kuliah akuntansi lainnya yang lebih dalam. Oke kak, kalau Kak Rima ini lulus dari kuliah, apa sih prospek ke depannya? Kalau FKIP lulusannya juga nggak harus jadi guru, juga bisa jadi akuntan, bisa jadi pegawai bank, tapi lebih memprioritaskan menjadi guru. Nah, aku sendiri akan memprioritaskan menjadi guru. Wow, keren. Kak, aku mau tanya nih satu pertanyaan lagi sama Kak Rima. Gimana sih Kak caranya Kak Rima ini menghindari gangguan dari media sosial ketika Kak Rima belajar? Kita sih harus lebih bisa tahu prioritas kita apa sih. Kalau kita pengen masuk PTN ya kita harus punya kayak planning gitu loh, atau enggak kita bisa tulis ke note gitu visi dan misi kita di masa depan gitu. Kita tulis aja nggak apa-apa. Itu buat kayak motivasi diri sendiri gitu loh. Terus ya udah, kalau misal kita mau malas-malasan kita kayak lihat di note gitu, oh kita pengennya ini gini. Jadi kita harus lebih memprioritaskan itu sih. Oke, jadi sobat muda, kita harus paham ya tentang prioritas kita. Kita seorang pelajar, prioritas kita adalah belajar. Kak Rima, aku ucapkan terima kasih buat sharingnya. Pengalaman dan perjalanan hidup Kak Rima untuk menuju ke PTN sangatlah menginspirasi ya. Oke, selanjutnya kita langsung panggil aja ketiga bintang tamu kita, Kak Ronald dan Kak Wahyuni, silakan. Oke sobat muda, kali ini kita sudah bersama ketiga bintang tamu kita. Kita akan flashback dikit dengan mereka tentang masa mereka waktu di SMA. Yuk kita tanya satu-satu alasan mereka kenapa tertarik masuk ke SMA Warga. Boleh mulai dari Kak Rima? Alasan aku masuk SMA Warga karena orang tua sudah mempercayai pendidikan ke SMA Warga. Karena kakak aku juga pernah masuk ke SMA Warga dan sudah melihat hasil terbukti dari pendidikan SMA Warga. Baik, kalau dari aku, yaitu kenapa kok aku bisa memilih SMA Warga, dan yang pasti karena dekat dengan rumah ya. Dan selain itu, aku juga melihat bahwa SMA Warga itu mempunyai fasilitas yang mendukung untuk menunjang proses pembelajaran. Itu sih. Oke, dari aku ya, kalau dari aku memilih SMA Warga karena SMA Warga udah terkenal kedisiplinannya gitu. Lalu juga SMA Warga ini sangat memfasilitasi kita untuk berkembang sesuai minat dan bakat kita. Ya oke, buat sobat muda di rumah yang masih duduk di bangku SMP khususnya kelas 9, yuk segera daftarin kalian aja ke SMA Warga karena sudah terbukti penjelasan dari Kak Rima, Kak Ronald, dan Kak Wahyuni tentang bagaimana keunggulan SMA Warga. Oke sobat muda, kali ini aku masih mau tanya nih buat kakak-kakak semua ini, apa sih kesan dan pesan untuk adik-adik kelas kalian? Boleh mulai dari Kak Wahyuni. Oke, pesan untuk kelas 12 dulu ya. Jadi semangat terus, tetap percaya diri atas mimpi kalian, jangan insecure. Ingat kata pepatah, tiada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanya usaha tak setinggi mimpi. Jadi apapun mimpi kalian tetap kejar dan berusaha. Lalu untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11, tetap semangat dan terus belajar mempersiapkan UTBK. Jadi kita nyuri start nggak apa-apa lah, seperti itu. Baik, menurutku pesan yang akan saya sampaikan yaitu tanami dulu prinsip dalam pola pikirmu. Karena pola pikir itu akan menuntun ke depannya gimana kamu akan berhasil. Setelah kamu menanamkan prinsip dalam pola pikirmu, kamu harus tanggung jawab sama prinsipmu itu. Kamu harus buktikan kalau kamu tuh nggak omongan doang, tapi harus ada bukti nyatanya. Dan sebagai tambahan,
untuk masuk PTN, jika kamu gagal dalam satu cara, masih ada cara-cara yang lain agar bisa kamu lolos untuk PTN. Tetap semangat. Untuk aku, adik SMA warga, jangan takut untuk meraih mimpian setinggi mungkin, dan kita juga harus realistis untuk memilih prodi sesuai dengan kemampuan kita. Oke sobat muda, semoga podcast kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sukses dan semangat terus untuk kalian pejuang UTBK khususnya kelas 12. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Rima, terima kasih untuk Kak Ronald, dan terima kasih untuk Kak Wahyuni. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Dadah. Dadah.